Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Bobby Harriet. Kali ini kita akan kembali komentari video dari Pil Pahit yang berjudul jawaban untuk pertanyaan Donditan dan Jesslyn. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pil. Kembali kita akan menanggapi Jesslyn dan Donditan. Ketawa. Sepertinya, Jesslyn akan menjadi the next Irene Handono. Seperti biasa, sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Jadi saya semakin mengiyakan dosa it's fine. Ada yang nebus kok. Kok takut? Barusan kita dengar lagi, Jesslyn katakan, dosa is fine, karena ada yang nebus. Kembali lagi saya ulangi, itu adalah ajaran sesat. Sudah bilang, bagaimanapun nggak diajarkan bahwa nggak boleh bikin dosa. Tapi kelogikanya, kalau dosa yang nebus, orang akan berpikir lain. Ngerti nggak? Ini adalah psikologis normal. Anda bilang tidak boleh utang ke warung, ya, nggak boleh, nggak baik utang ke warung. Tapi faktanya di warung itu Anda kasih uang pemilik warung untuk nanti kalau Anda utang itu dibayarin pakai situ. Harusnya kalau memang itu adalah memang tegas ya, memang serius, nggak main-main, ya. Ketika Anda utang di warung, sudah, lu bayar sendiri. Utangmu bayar sendiri gitu. Bahkan perlu dihukum. Itu baru serius. Ini main-main, guys. Anda bayangkan, Pak, ini main-main. Sama misalnya kayak ada anak nih. Kamu jangan bandel ya. Awas kalau bandel, nanti nggak dikasih jajan. Ya, rupanya bandel dia, dikasih jajan. Anak bilang, ini serius apa bercanda ini kan? Kok katanya bandel nggak kasih jajan, kok malah dibahas bandel kasih jajan juga? Itu yang makanya saya katakan harusnya sinkron antara ajaran dengan efeknya gitu. Jangan ajarannya jangan buat dosa ya, tapi dosa ditebus gitu. Ini sama kayak selagi ya, saya ulang-ulang ya. Jangan buat utang di warung ya, tapi di warung sudah ada uang standby untuk bayar utang kalau kita nggak utang. Itu main-main namanya, guys. Nggak serius gitu kan. Ketahuan Jesslyn tidak pernah baca Alkitab. Mari kita baca, apa yang Yesus katakan pada seorang wanita yang Ini tempat Pilpain nggak ngerti. Dia selalu gembar-gemborkan bahwa jangan utang di warung atau jangan buat dosa. Masalah bukan di situ. Itu oke, fine, bagus itu. Ya masalah bukan ajaran itu, tapi ajaran itu dibaliknya ada penebusan. Nah itu masalah di penebusan. Nah, nggak sinkron antara larangan untuk buat dosa dengan penebusan itu nggak sinkron. Harusnya kalau ada larangan buat dosa, ya yang buat dosa dihukum. Selesai. Artinya antar larangan dengan efek hukumannya ada gitu. Ya kan? Sama kayak negara kita, negara hukum. Larang mencuri, larang merampok, dan membunuh. Kalau membunuh gimana? Merampok, mencuri, dihukum. Selesai. Ini dilarang mencuri, dilarang merampok, dan membunuh. Ujung-ujungnya bukan masuk penjara, malah dibebaskan. Nah itu bikin masalah guys. Ngerti nggak? Jadi orang tuh akan lihat ini main-main ini. Ya, dilarang mencuri, membunuh, merampok, tapi ketika melakukannya dibebaskan. Ini hukum apa namanya gitu guys? Coba ada pakai logika deh. Ini saya udah kasih yang paling lugas ini, ya kan? Yang berada nggak pusing-pusing lagi memikirkannya gitu kan? kedapatan berzina. Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, tidak ada, Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilahnya, tidak ada berzina. Mari kita baca, apa yang Yesus katakan pada seorang wanita yang kedapatan berzina. Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, tidak ada, Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini agak aneh. Katanya buat dosa berzina. Tapi ini kok jawabnya tidak ada. Harusnya kan, iya Tuhan, saya berzina gitu kan. Tapi kok bilang tidak ada gitu. Nah, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan buat dosa lagi mulai sekarang. Ini gini loh. Ini adalah yang nggak ketahuan. Ngerti? Zinanya tuh nggak ada saksi gitu. Jadi orang ini ngaku. Saksi nggak ada. Dia berzina, khilaf gitu kan, tapi nggak ada saksi gitu.
Artinya gini, zina itu guys ya, bukan kita tuh gini. Islam juga ada seperti ini gitu. Jadi apa yang dilakukan Yesus ini persis seperti yang di Islam. Jadi kita gini ya, harus bedakan antara zina yang ketahuan dengan zina nggak ketahuan. Lalu udah bisa harus beda-beda lagi adalah zina yang itu meskipun nggak ketahuan tapi dia tuh sekali melakukan dia tobat. Jadi kan zina nggak ketahuan tapi besok dia zina lagi gitu. Nah tapi dia zina sekali, dia tobat, dia ngaku pada orang ulama misalnya atau ya ini kan pendeta gitu atau Yesus gitu kan. Nah itu harus bedakan antara orang berzina berkali-kali dia nggak ketahuan. Jadi harus ngerti poinnya. Jadi gini, zina kalau ketahuan, ya itu berarti dia semacam mengajarkan secara nggak langsung, mencontohkan gitu. Karena apapun yang dilakukan tuh akan berpotensi contoh orang. Makanya bahaya kalau suatu dosa itu dipertontonkan. Makanya beda hukuman antara zina yang ketahuan dengan zina yang nggak ketahuan. Itu beda. Ngerti nggak? Karena ketika ketahuan itu akan membuat orang lain itu berpotensi mencontoh gitu. Enak nih ya, kelihatannya nih, buat juga lah gitu kan. Nah, ini bahaya. Akhirnya nanti dia buat juga lagi, yang lain kedapatan lagi kan, nengok lagi mereka pengen lakukan juga. Akhirnya jadi masalah gitu. Nah, makanya beda dengan kalau Anda berzina tapi tidak ketahuan dan Anda langsung tobat karena ini kan wanita itu langsung tobat. Dia ketemu Yesus dan dia bersaksi minta ampun gitu kan, ya kan? Jadi Yesus tidak menghukum kenapa? Ya, bukan karena dia tuh tidak buat dosa, tapi dia buat dosa, tapi nggak ketahuan, tapi dia langsung tobat. Nggak orang yang buat dosa yang buat senang-senang gitu, nggak, memang itu khilaf. Dia nggak mau ulangi lagi, gitu. Ya kan? Karena kalau gini loh logikanya, kalau zina nggak ketahuan ngapain juga dia ngasih tahu? Itu artinya betul-betul dia mau tobat. Orang yang berzina nggak ketahuan, ya harusnya dia diam saja gitu kan. Besok bisa buat lagi gitu kan. Nah, tapi kalau dia langsung curhat ke Yesus gitu kan, minta ampun, artinya dia memang serius mau tobat gitu. Karena suatu hal yang tidak ketahui jadi diketahui oleh Yesus gitu kan. Nah, jadi ini harus dibedakan dengan orang yang berzina tapi diam saja meskipun tidak ketahuan. Besok dia ulang lagi gitu. Nah, ini enggak. Dia yang buat ketahuan tuh dia dengan bersaksi gitu. Nah, ini dimaafkan karena tidak ada saksi dan memang dia mau tobat minta ampun. Orang minta ampun kan memang ya kita harus ampuni gitu. Dia jadi gini, dia datang ke Yesus itu dalam rangka minta ampun gitu. Oh tidak ngapain ya ngaku dosa ke Yesus kan? Itu berarti dia mau tobat. Orang mau tobat dia dikasih ampun. Kecuali kalau ada orang zina, nggak ketahuan diam-diam itu baru dia mau tobat. Tapi kalau dia datang ke Yesus itu berarti mau tobat guys. Itu logikanya. Jadi Anda harus paham ya. Jadi bukan berarti Yesus itu ya tidak mengampuni sebuah dosa yang ini ingat ini dosa ini dikadukan ke Yesus. Minta ampunan gitu. Ya, karena kalau ngapain juga dia cerita dosa ke Yesus kalau minta ampun gitu kan. Karena anggaplah dia tahu itu Yesus misalnya Tuhan misalnya. Meskipun saya tahu ini bukan Tuhan, ini Tuhan gitu kan. Mereka memang suka ngubah-ubah ayat. Tuhan jadikan Tuhan gitu, Tuhan gitu kan. Ini kita udah sering mengalami. Kata Tuhan, Lord, diubah menjadi Tuhan. Padahal ini aslinya Tuhan. Gitu. Tapi anggaplah kita setuju dengan pendapat mereka bahwa inilah Tuhan itu kan. Nah, artinya dia tahu bahwa ini Tuhan Yesus ini berarti harus minta ampun gitu. Makanya dia cerita. Orang minta ampun, apa yang terjadi? Ya diampuni. Itu namanya orang atau nabi atau Tuhan begitu. Diampuni gitu. Masa orang minta ampun tidak diampuni? Nah, masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah penebusan dosa itu tidak perlu minta ampun kepada Tuhan. Tapi cukup percaya kepada Yesus, sudah. Itu masalah di situ, guys. Oh, ini kan dia tidak hanya percaya kepada Yesus, tapi dia datang ke Yesus ngaku dosa gitu. Minta ampun. Beda konteks sama penebusan dosa. Penebusan dosa konteksnya hanya percaya tanpa perlu minta ampun, tanpa perlu datang kepada Yesus kayak gini kan, ngaku dosa diampuni. Ya, itu masalah di situ, guys. Ya, harus dibedakan ya sekali lagi ya. Dalam ayat ini, Yesus tidak katakan, pergilah berbuat dosalah dengan bebas. Tapi Yesus katakan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Iya, saya udah bilang, ya, ajarannya bagus. Jangan buat dosa, tapi nggak sinkron dengan turunannya. Jangan buat dosa, tapi dosa ditebus. Jangan bunuh orang, tapi dibebaskan di penjara. Ini apa maksudnya, guys?
Yang dimasalahkan adalah bukan pada larangan yang buat dosanya, tapi yang membuat orang itu konsisten tidak berdosa itu apa? Kan harusnya hukuman. Kalau yang buat dosa itu ditebus, dibebaskan dari penjara, ini orang mikir ini apa coba? Ya kan? Orang aja dihukum penjara masih belum jerah. Ada tuh orang udah masuk penjara, keluar dia buat lagi. Karena bagi dia hukumannya belum buat jerah dia. Dihukum mati mungkin baru dia jerah gitu kan. Nah, jadi hukuman itu harus buat orang jerah, baru berhenti. Kalau tidak itu orang anggap main-main. Coba deh anak percaya, besok Anda coba buat kriminal. Anda mencuri merampok, habis itu Anda nggak penjara. Oh, besok Anda buat lagi itu. Kenapa? Enak kali gini kan. Cuman larangan jangan mencuri merampok ya, tapi kalau merampok mencuri nggak masuk penjara. Itulah koruptor. Koruptor itu ya, kalau belum ketahuan, dia akan terus korupsi. Tapi sekarang ketahuan, belum tentu juga berhenti dia kan. Nah itu masalahnya. Koruptor itu kalau belum ketahuan dia akan terus korupsi. Ketahuan dia masih korupsi lagi gitu. Jadi intinya adalah guys ya, antara larangan dengan efek tuh harus ada sinkronisasi, nggak seperti ini gitu. Itu masalah di situ sebenarnya. Tanya nih. Ya. Kan dosa lu ditebus. Ya. Yesus nebus dosa. Betul. Yesus nebus dosanya Jesslyn. Betul. Nebusnya ke siapa? Ke Tuhan. Hah? Menebusnya ke Tuhan dong. Dosa kita kan ditebus, dilunaskan kan? Kan ada pelunasan. Upah dosa adalah? Upah dosa adalah maut. Maut. Penguasa maut adalah? Iblis. Iblis. Jadi kalau lu berdosa, bener ya. berarti Yesus nebus dosanya ke siapa? Iblis. Loh, Nah ini nih pengetahuan baru ini. pernah baca kan? Iya, Ayat itu pernah baca kan? Hafal itu. Upah dosa adalah maut. Maut. Penguasa maut adalah Iblis. iblis. Nah, kalau Yesus menebus dosa manusia, berarti nebus dosa ke siapa? Iblis. Bener. Make sense benar sekali. Oke. Tadi juga kita dengar pertanyaan Donditan yang menanyakan, Yesus menebus dosa Jesslyn, nebusnya ke siapa? Ini pentingnya teman-teman mengerti konsep penebusan, karena salah konsep akan menuju pada salah paham. Seperti yang saya jelaskan, Begini ya, memang dogmanya nggak kayak gitu. Kita kan ngomong di luar dogma, maka saya katakan ya, dogma tuh belum tentu logika, belum tentu logis itu. Yang mereka bicarakan adalah suatu hal yang logis. Kita tahu di Alkitab itu dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Yesus nebus dosa. Jadi itu dihubung-hubungkan. Yesus nebus dosa, upah dosa adalah maut. Ya, penguasa maut siapa? Iblis. Ya dihubungkan, itu nama logika. Menghubungkan antara ayat-ayat yang saling terkoneksi, guys. Itu logika. Dogma lain lagi. Dogma adalah rumusan Bapak Gereja yang itu logis gitu. Jadi kalau pahit bantah pakai dogma, ya pastinya tidak akan ketemu logikanya gitu. Karena mereka ngomongin logika, dogmanya nggak logis gitu. Itu masalahnya, guys. kan kemarin, sesuai dengan Matius 1 ayat 21, bahwa Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus membebaskan manusia dari dosa. Bukan membebaskan, menyelamatkan. Ngerti? Menyelamatkan tuh gini ya. Ada orang mau masuk jurang. Diselamatkan ya dari jurang. Artinya orang itu kan kalau masuk jurang nggak selamat. Dia harus jangan sampai masuk jurang baru selamat. Ngerti nggak? Orang itu diselamatkan dari kecelakaan. Artinya kan belum kecelakaan. Karena sudah kecelakaan berarti nggak selamat. Paham ya? Artinya Yesus mencegah orang buat dosa. Ketika Yesus menyelamatkan orang dari dosa, artinya dia mencegah orang buat dosa. Ya, itu logikanya. Tapi faktanya gagal. Tidak pernah ada orang Kristen yang terbukti Yesus tuh berhasil menyelamatkan mereka dari dosa. Alias mencegah mereka dari dosa nggak ada. Banyak orang Kristen buat dosa gitu. Artinya Yesus gagal dalam hal ini. Ya. Jadi menyelamatkan orang dari dosa artinya sama analogi dengan menyelamatkan orang dari kecelakaan. Artinya orang tuh nggak sampai kecelakaan. Artinya orang tuh nggak sampai buat dosa. Itu logikanya guys. Dan terbukti Yesus gagal dalam hal itu. Bukan dosanya yang ditebus, tetapi manusia yang tersandera oleh dosa. Kita kembali ke pertanyaan Donditan. Dan pertanyaan itu kita harus luruskan. Iya, manusia tebus ya sama kayak orang Anda berutang ke warung atau Anda buat kriminal. Yang ditebus itu bukan kriminalnya itu, tapi Anda dengan memberi uang sogoan pada polisi misalnya, Anda bebas.
yang ditebus siapa? Anda. Dengan uang itu. Dari apa? Dari perbuatan kriminal Anda. Orang semua tahu itu. Memang yang ditebus bukan perbuatan kriminalnya, tapi diri kita yang buat kriminal gitu. Jadi nggak pengaruh apa-apa, guys. Ya nggak pengaruh apa-apa yang disampaikan Pak ini gitu kan. Tetap antara terbukti antara dogma dia dengan logika itu tidak sinkron, guys. Karena jika menggunakan pertanyaan Donditan, akan tidak nyambung, karena tidak sesuai dengan prinsip Alkitab. Pertanyaan yang benar adalah, manusia Iya, bukan prinsip Alkitab, dogma yang dibahas Bapak Gereja, yang nggak logis, guys. Itu yang harus dipahami. ditebus dari apa? Untuk menjawab itu, kita harus definisikan apa itu dosa. Kita bisa baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi dosa adalah pelanggaran atas hukum. Ya iyalah, semua perbuatan salah itu dosa atas hukum Allah. Jadi Allah itu membuat peraturan, larangan. Kalau kita langgar, ya kita berdosa. Apa akibat ketika seseorang melanggar hukum? Apakah ada hukuman bagi si pelanggar? Tentu saja ada. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam. Ini Roma ini, ada tahu Roma. Roma adalah ya kota yang menjadi bagian dari negara yang menjajah negaranya Yesus, yaitu Israel. Kok bisa Anda bayangkan ya? Kayak gini loh ya. Misalnya ada pejuang kita namanya Pangeran Diponegoro. Dia adalah orang Jawa Timur mungkin kan, atau Jawa Barat. Ya. Tiba-tiba ada buku yang judulnya adalah kota dia Belanda, Amsterdam. Amsterdam pasal sekian. Make sense nggak? Menurut saya tidak. Apa hubungan Amsterdam yang negara kota yang berhubungan dengan negara yang menjajah Indonesia dulu dengan Pangeran Diponegoro? Aneh, guys. Kalau Islam kan jelas, nggak ada yang begituan, nggak ada. Ya. Jadi nama-nama ayat, nama-nama surat itu nggak ada yang kayak Roma, itu nggak ada. Gitu. Jadi sebenarnya agama ini dari Israel atau dari Romawi gitu. Aneh. Sedangkan Romawi itu kan adalah penyembah pagan. Ya. Sebelum mereka mengadopsi Kristen, mereka adalah penyembah pagan. Gitu. Jadi ini aneh sekali, guys, gitu. Lalu gini ya. Ini bukan kata-kata Yesus ya, tapi kata-kata orang selain Yesus yang bukan resmi, yang bukan ofisial. Yang tentu kita dapat percaya, tidak apa kita percaya, guys. Kalau Yesus ngomong saya percaya gitu kan. Tapi tengok dulu, apa itu betul kata Yesus atau sudah diubah gitu kan? Kristus Yesus, Tuhan kita. Coba kita baca ya. Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu jadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Nah ini guys ya. Upah dosa adalah maut, ini perlu kita pertanyakan. Dogma ini. Ya, dogma. Ini perlu kita pertanyakan. Ya. Karena gini ya. Maut itu adalah kematian. Semuanya akan mengalami kematian. Ya. Akan mengalami kematian semuanya. Nggak ada yang kekal. Termasuk malaikat. Malaikat, jin, iblis, setan itu akan mengalami kematian semuanya. Nggak ada yang kekal. Cuma satu yang kekal, yaitu Tuhan. Nah, jadi cuma satu yang tidak mengalami maut, yaitu Tuhan. Semuanya mengalami maut, termasuk malaikat sekalipun. Nah, malaikat buat dosa apa tidak? Nah, ini Anda harus berpikir keras nih. Malaikat buat dosa apa tidak? Tidak ada orang yang bilang malaikat buat dosa. Karena malaikat itu suci. Malaikat itu adalah hamba yang patuh, malaikat itu. Mereka dipogam tanpa memiliki hawa nafsu. Sehingga gimana orang nggak punya hawa nafsu tuh, suatu makhluk yang nggak punya hawa nafsu tuh bisa melakukan dosa. Kalau upah dosa ialah maut, malaikat juga mengalami kematian. Apakah mereka berdosa? Tidak. Anak kecil meninggal, apakah dia berdosa? Tidak. Dan apakah logis dosa diwariskan? Anda setuju tidak? Adam yang berdosa kita nanggung. Nggak masuk akal. Saya, ya, seumur hidup, saya berdosa, saya nggak mau anak saya ikut nanggung akibatnya. Ketika ada orang nih, mukul anak saya, atau nuntut anak saya, ya, lalu alasannya, kita tanya, kenapa kamu melakukan aku seperti itu? Kamu salah. Ya kita pasti marah.
kamu yang salah, saya kok anak saya yang kamu cari. Itu logikanya seperti itu, guys. Gak ada suatu orang pun yang redo anaknya atau keturunan itu menanggung dosa yang dia buat. Nah, ada satupun. Kalau kita berdosa ya kita yang dihukum. Ngapain anak saya, anak kita gitu kan? Ini gak masuk akal, guys. Ya, itu sesuatu yang gak masuk akal. Dan semuanya akan mengalami kematian gitu. Anda bayangkan ya, jangan manusia, hewan juga mati, tumbuhan mati. Apakah mereka punya dosa? Enggak. Hewan dan tumbuhan itu tidak berdosa. Kenapa? Ketika mereka makan misalnya singa makan kambing, itu memang harus gitu ya biar bisa hidup. Memang itu makanannya sama kayak kita harus hidup kalau makan ayam atau makan daging gitu. Memang makanannya gitu kan. Kalau dia makhluk hewannya pemakan tumbuhan, dia makan tumbuhan. Jadi hewan mati, ya, tumbuhan mati, ya, malaikat mati, jin mati, setan mati, ya. Apakah mereka semua berdosa? Tentu malaikat tidak berdosa, tumbuhan tidak berdosa, hewan tidak berdosa. Artinya maut adalah suatu keniscayaan bagi semua yang makhluk yang hidup, ya. Gak ada yang lepas dari maut, tidak ada. Jadi maut itu tidak ada hubungan dengan dosa. Nggak ada hubungan dengan dosa. Bunda Maria meninggal. Anda bayangkan, pernah nggak Bunda Maria buat dosa? Saya yakin tidak pernah. Nggak ada kita ketemu dosanya di Alkitab atau di Quran. Perbuatan apa yang bikin dosa kita nggak ada, nggak tahu kita. Ini memang nggak ada gitu kan. Intinya lah guys ya, kemaut itu adalah suatu keniscayaan, bukan upah dosa gitu. Orang berdosa nggak berdosa tetap akan mengalami kematian. Itu logikanya. Jadi, semua manusia telah berdosa. Dengan demikian, semua manusia terpenjara oleh hukum, maksudnya semua orang yang berdosa harus mengalami maut. Iya, tumbuhan juga mengalami maut, hewan juga, malaikat juga. Apakah mereka berdosa? Kan tidak gitu guys, ya kan? Dan tidak ada manusia yang bisa membebaskan dirinya sendiri dari tuntutan hukum tersebut. Disinilah peran penebusan, di mana oleh kasih karunia-Nya, Yesus datang ke dunia ini untuk hidup taat pada hukum. Jadi begini, kita tetapkan sesuatu yang tidak kita perbuat. Anda mau kerja nih, ya, tiba-tiba Anda dihukum. Anda kerjanya bagus, rajin. Anda dihukum nih, kamu pokoknya akan dipecat seminggu lagi ya, atau setahun lagi kamu dipecat. Gara-gara senior kamu dahulu itu dia buat salah. Kita heran, Pak, maaf Pak. Yang salah kan senior saya, kok saya yang kena pecat gitu kan? Ini aneh guys, aneh sekali. Nggak ada logika bisa menerima orang tuh kok bisa dikenakan perbuatan lain tuh nggak masuk akal gitu kan? Siapa bisa terima coba? Aneh sekali guys. Orang tuh logikanya harus tanggung jawab masing-masing. Dia yang berbuat dia tanggung jawab. Ada yang berbuat ada yang tanggung jawab. Kok kita yang bertanggung jawab? Ini aneh sekali gitu kan? Kan sampai mati. Kenapa Yesus taat? Karena manusia semuanya telah berdosa atau... Nah, ini juga. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ini bukan kata Yesus ya. Makanya kita perlu kritis terhadap kata-kata yang bukan Yesus. Karena mereka ini semuanya nggak resmi, nggak official. Bahaya guys, kalau kita percaya gitu saja. Kita harus cross check lagi. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat sampai kepada siapa? Dia kan Tuhan. Kok taat sama siapa taatnya? Taat kepada diri sendiri gitu. Makin aneh guys. Makin aneh kan. Kalau ada orang taat, berarti ada sesuatu yang dia tempat taat itu. Yesus kan Tuhan. Kok dia taat kepada siapa lagi? Tuhan taat kepada Tuhan. Aneh guys. Bahkan sampai mati kau salib. Tuhan itu nggak perlu merendahkan diri sampai gini, nggak perlu. Ini Tuhan loh. Tuhan itu mah segalanya. Untuk apa dia merendahkan diri? Untuk apa? Untuk apa? Gini. Ada seorang raja itu mungkin masih bisa merendahkan diri. Dia pura-pura, atau kayak politik sekarang nih, ada yang calon pemimpin itu ya, dia pura-pura belusukan. Ya, ngambil simpati rakyat, dia dipilih. Oke lah. Tapi Tuhan kan bukan dipilih, dia memang Tuhan gitu. Gak sama kayak presiden atau caleg atau apapun yang memang untuk mendapatkan simpati harus baik-baik sama rakyat. Ini beda, ini Tuhan. Gak perlu dia merendahkan diri. Kalau ada orang ada maunya, ya dia merendahkan diri. Misal saya ada maunya, saya mau kerja saya tuh gak dina pecat.
saya mau kerja saya itu adalah aman, bisa kerja dengan baik, ya kan? Nah itu saya harus berbuat baik sama bos saya gitu, ya. Biar apa? Biar nggak dipecat gitu, guys. Ada maunya. Tapi bos saya perlu gitu dia. Ngapain? Ngapain dia buat baik sama saya? Ngapain? Uang saya nggak bisa mencat dia. Jadi kalau bos saya buat baik, itu beda dengan saya buat baik. Ya, saya orang bisa nilai motifnya mungkin adalah biar nggak kena pecat. Tapi kalau bos buat baik sama saya itu beda lagi motifnya. Jadi nggak ada yang mengharuskan bos itu buat baik sama kepala buah. Tapi kalau anak buah diharuskan buat baik sama bos. Kenapa? Karena anak buah itu resikonya. Kalau nggak berbaik nanti dipecat. Kalau bos ada resikonya, dia yang bisa pecat kita kok. Nah, jadi begitu guys ya logikanya. Jadi nggak ada esensinya logikanya Tuhan tuh sampai mendahkan diri kepada manusia gitu, nggak ada. Apalagi taat kepada Tuhan yang mana lagi gitu kan. Dengan kata lain, semua manusia telah hidup dalam ketidaktaatan. Roma 3 ayat 20. Manusia tuh bukannya semuanya tuh dia hidup dengan ketaatan. Ada banyak manusia taat. Contohnya Bunda Maria. Itu taat kurang bagaimana dia? Musa, Ibrahim, atau Abraham, Daud, Muhammad. Itu kurang taat apa mereka coba? Jadi apa ya? Orang itu kan memang memang diciptakan dengan hawa nafsu. Jadi program itu tidak seperti malaikat. Memang ada peluang untuk sama kayak gini ya. Anda membuat suatu benda ya, robot gitu yang dia tuh dibuat untuk program itulah jangan buat salah gitu. Betul-betul dirincikan. Misalnya robot untuk robot misalnya kayak untuk jadi nyetir mobil misalnya. Itu memang nggak bisa buat salah dia, nggak ada pilihan. Yang penting dia ketika di depan ada mobil, dia akan mendadak. Pokoknya semua punya kecelakaan itu memang diprogram supaya tidak kecelakaan. Tapi ada juga robot yang dibuat bebas gitu. Dimasukkan AI namanya, AI. Jadi dia bisa berpikir gitu. Bagaimana kalau begini gitu kan. Nah, jadi karena manusia nggak sempurna, robot juga nggak sempurna. Karena dimasukkan AI dari biasa manusia gitu. Ya, masih uji coba gitu. Ya. Jadi ketika robot itu buat salah, yang salah siapa? Yang buat. Kenapa dibuat seperti itu? Jadi ketika manusia buat dosa, yang salah siapa? Yang salah yang buat. Kenapa dia program seperti itu manusia? Kalau manusia nggak mau buat dosa, ya pasti nggak buat dosa, ya diprogram seperti malaikat gitu. Jadi yang salah adalah yang buat. Nggak bisa kita salahkan diri kita saja, nggak bisa, gitu. Ya, makanya maksudnya gini loh guys ya. Meskipun yang buat itu salah, tapi logikanya itu makanya itu nggak mungkin ada hubungan dengan kehilangan kemuliaan Allah, nggak ada. Karena gini, Tuhan itu tahu kalau kita dibuat dengan kondisi bisa buat dosa, jadi Tuhan tuh tahu itu kesalahan dia, dalam artian dia ngerti bahwa dia telah menciptakan sesuatu yang nggak sempurna. Artinya kalau sesuatu yang nggak sempurna itu buat dosa, ya dia akan mengampuni. Karena potensi buat dosa lawannya adalah potensi diampuni gitu guys. Ya, jangan karena orang tuh dibuat dengan potensi buat dosa lalu nggak ada maaf, itu aneh. Ngerti nggak? Anda pasti ngerti lah maksudnya kan. Jadi kalau ini gini, coba kita misalnya kita buat anak kita itu nggak mungkin dia tuh kelayapan, keluyuran malam nggak mungkin. Caranya gimana? Kita kunci di rumah dia, kamarnya kita gembok, rumah kita gembok. Pokoknya kita awasi, pokoknya kamu bisa keluar rumah ya. Itu dia nggak bisa keluar rumah dia, nggak bisa, karena kita mantau dia terus gitu. Nah, jadi intinya dia tuh terjaga dari keluyuran. Karena diprogram untuk tidak bisa buat itu gitu loh. Memang kita program seperti itu dengan mengunci rumah segala macamnya. Tapi ketika ada seorang anak yang kita tidak program seperti itu, kita cuma kasih tahu, nak jangan keluar rumah ya, malam-malam ya, jangan kelayapan lah. Tapi rumah kita kunci, kita biarkan bebas dia, ya, tidak kita awasi. Nah, dia kan anak yang punya peluang nakal sampai manusia. Nah, kalau dia keluar rumah, salah siapa? Ya kita. Kenapa rumah nggak kita kunci? Kenapa kita awasi? Nah, anak itu juga salah karena melanggar perintah kita. Tapi kita juga salah karena kita membuat potensi itu nggak kita betul-betul kita minimalisir gitu. Nah, itulah hubungan antara kita dengan anak kita dan Tuhan dengan manusia.
Nah, karena kita tahu bahwa ini juga salah kita, artinya kita harus juga maafin anak kita. Ya. Jadi nggak ada tuh dia salah itu salah, nggak ada lalu dihukum harus mati, nggak ada gitu. Dia salah, dia minta maaf, diampuni, selesai perkara, guys, ya kan? 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi karena Adam dan keturunannya tidak taat pada hukum, maka Yesus datang untuk menghidupkan kehidupan yang taat pada hukum, untuk menggantikan kegagalan Adam dan keturunannya. Seperti yang dikatakan dalam Roma 5 ayat 18 sampai. Bunda Maria dosanya apa? Coba sebutkan Pilpait satu saja dosa Bunda Maria. Atau dosanya Daud, dosanya Abraham. Coba sebutkan. Ya. Gini guys ya. Aduh, saya agak pusing logika saya, guys. Orang lain buat dosa, kita nanggung gitu kan. 19. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Nah ini nggak masuk akal, nggak logis. Bayangkan ya, satu pelanggaran oleh satu orang, itu semua orang kena. Nggak masuk akal. Ya, nggak adil. Ya. Di kompleks saya ini ya, satu anak mencuri, lalu anak saya kena. Ini logika di mana gitu kan? Yang kena itu harusnya yang mencuri itu saja. Ngerti nggak? Lalu ada satu anak yang taat tuh, rajin ke masjid. Anak saya juga, yang walaupun anak saya itu mencuri, merampok, tapi dikatakan baik karena itu. Kan tidak masuk akal, guys. Harusnya adalah dinilai per individu. Yang taat ya dapat nilai taat. Yang salah ya dapat nilai salah. Itu baru adil. Berarti kok gini Tuhan tuh nggak adil. Satu orang taat, yang nggak taat ikut-ikutan dinilai taat. Ini aneh sekali gitu. Ngapain? Contoh gini. Ada satu orang ujian lulus. Ya lain ngapain ujian lagi? Ikut nebeng satu orang itu aja gitu. Enak sekali gitu kan. Ada satu orang kerja dapat gaji. Ya orang untuk semuanya dapat gaji lah. Kan masuk akal, guys. Harusnya kalau mau kerja, mau gaji ya kerja. Siapa mau dapat gaji kerja. Kan gitu harusnya. Jangan segala satu orang dapat gaji, kerja, yang lainnya semua dapat gaji walaupun nggak kerja. Itu nggak masuk akal, guys. Jadi, oleh perbuatan Jadi Pilpa ini nggak sadar bahwa dogma-dogma yang disampaikan itu adalah cacat secara logika. Ya, saya bilang kalau dogma itu tidak sesuai dengan logika, dogmanya ganti. Jangan logika diganti. Ya, jangan berpegang pada sesuatu yang nggak logis gitu. Itu bahaya. Itu guys. Kebenaran atau ketaatan satu orang, dan orang itu adalah Yesus, yang telah menebus manusia dari tuntutan hukum, yaitu maut. Jadi salah besar jawaban dari dosa, hukumannya bukan maut. Sekali lagi, karena malaikat juga dapat maut juga kan, mati juga malaikat, tapi nggak berdosa gitu. Pendidikan yang mengatakan Yesus menebus manusia dari iblis. Karena yang membuat orang ada dalam maut adalah karena tuntutan hukum yang dilanggar oleh si pendosa. Penguasa maut siapa? Iblis. Artinya berkuasa atas maut itu iblis. Itu dikatakan di dalam Bible Anda gitu kan. Jadi itu sebenarnya logika sederhana dibumbungkan. Yang nebus dosa Yesus. Ditebus dari siapa? Penguasa maut. Karena upah dosa adalah maut. Berarti tebus dari penguasa maut. Itu. Siapa? Iblis. Itu logika sederhana loh guys. Ya kan? Kalau nggak cocok sama dogma Anda, artinya dogma Anda yang kenapa nggak cocok sama ayat tadi itu gitu loh. Dan ketika orang itu telah ditebus dari tuntutan hukum yaitu maut, maka orang itu tidak akan mendapatkan hukum maut lagi, karena dia sudah ditebus, dengan catatan, orang yang ditebus harus percaya pada pekerjaan penyelamatan yang Yesus lakukan. Makanya Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya tidak akan mengalami maut. Ayat ini diperkuat oleh ayat. Ini nggak masuk akal juga. Faktanya nggak semua orang hidup kekal. Apa semua orang tuh nggak hidup kekal, guys? Kan tadi nih dibilangnya ya. Nih.
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Faktanya semuanya akan binasa. Bukan tidak binasa, akan binasa. Artinya ini ayat gagal dalam implementasi, ya kan? Katanya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Faktanya kita semua akan binasa. Katanya melainkan boleh hidup yang kekal. Ya memang kita ini oke lah, melainkan hidup kekal oke lah. Karena kita nanti semuanya akan mengalami hidup kekal. Tapi tidak binasanya aneh gitu. Karena kita semua akan binasa gitu. Ya kan? Kita akan binasa gitu guys. Itu logika berpikirnya. Setiap orang yang percaya tidak akan mengalami maut. Ayat Ya faktanya semua orang akan mengalami maut. Mau anda percaya kayak tidak kayak akan mati semua deh guys. Artinya ini enggak, ayat tadi itu nggak sinkron dengan fakta yang ada di kehidupan ini. ini diperkuat oleh ayat berikut. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah ini sama dengan ada bayangkan ada KPK. Ya. Atau contoh gini, ada gangster mafia ya, gangster mafia. Ya ada backing lah gitu. Misal dia punya backupnya di polisi misalnya gitu kan, atau di hakim, jaksa. Nah itu dikasih jaminan. Kamu kalau buat salah, tenang, ada aku. Bilang kamu anakku, bilang kamu keponakanku, bilang kamu temanku. Ya, ini itu logis nggak gitu? Ya, nggak logis. Orang salah dihukum gitu. Masa orang yang bersalah nggak dihukum? Artinya nanti orang enak aja dong. Wah, kamu mencuri ya? Iya saya mencuri, tapi saya nggak dihukum. Kenapa? Saya kenal sama itu backing saya ada tuh di pengacara gitu kan. Nggak bisa begitu logikanya kan. Artinya nggak masuk akal kalau orang ya itu tidak ada pengumuman bagi orang yang bersalah ya, meski dengan nama Yesus nggak masuk akal guys. Makanya saya katakan lah, kalau orang itu jamin sendiri, orang itu akan cenderung untuk buat salah. Kenapa? Nggak ada konsekuensinya. Mana bayangkan negara tanpa hukum, Indonesia ini tanpa hukum. Anda mau mencuri, merampok, membunuh, nggak ada penghukuman. Makanya nggak mungkin hidup nggak ada pengumuman tuh nggak mungkin. Itu hanya ada di alam khayalan. Karena kalau ini sempat terjadi, oh bahaya. Kalau tidak ada penghukuman, ya dengan modal percaya, Anda bayangkan ya, dunia ini akan seperti apa? Ya, nggak ada hukum, bahaya. Ada hukum aja kita masih banyak buat kriminal, apalagi ada hukum. Makanya ini nggak masuk akal guys. Roma ini nggak masuk akal. Yesus tidak pernah ajarkan itu, nggak pernah. Makanya yang diajarkan sini lah tentu bahkan bukan hanya tidak pada Yesus ajarkan, tapi juga bertentangan dengan logika kita guys. Jadi Yesus tidak menebus manusia dari iblis, karena seakan-akan iblis punya nilai tawar. Justru iblis akan mendapatkan hukuman maut oleh karena dosanya dan bersama manusia yang mengikuti dia. Mari kita gunakan satu kisah dalam Ya, malaikat, hewan, tumbuhan bagaimana? Apakah ikut dosanya iblis juga gitu kan? Atau ikut dosa manusia? Aneh guys. Makanya apa ya? Logikanya tuh harus dipertanyakan orang ini guys. Alkitab dan Al-Quran agar Muslim mengerti. Dalam kisah ini anak Abraham diperintahkan untuk dipersembahkan kepada Allah, lalu Allah menebus anak Abraham itu dengan seekor domba. Nah, ya. Jadi gini ya, ini maksudnya mengganti. Jadi ketika ketika Allah itu memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya, ya Allah ganti dengan sembelihan yang besar gitu. Artinya itu adalah ujian. Ujian beda sama konteks yang tebus dosa tadi. Itu kan ujian gitu loh. Ini ujian. Memang disuruh sembelih anakmu. Disuruh sembelih. Memang disuruh sembelih. Dikorbankan sesuatu yang ini. Ada pengorbanan yang besar di situ. Ada nggak dalam penebusan dosa pengorbanan besar? Tidak ada. Yang ada percaya sudah. Apa susahnya percaya? Ringan. Kalau ganjarannya segampang itu gitu kan. Ini tidak. Untuk dapatkan penggantian itu dia harus menyembelih anaknya dulu. Ya. Dan ini bukan prank. Karena memang ini Ibrahim nggak tahu bahwa itu akan ditebus, nggak tahu. Ada bahkan ada seorang bapak
hei kamu, ada yang berkata bahwa hei kamu, sembelih anakmu. Lalu dia melakukannya. Apa perasaan bapak itu coba? Ya, harus taat pada orang itu membeli anaknya. Itu sudah kena mental duluan gitu. Kalau nggak kuat iman itu sudah lari dari kenyataan itu kan. Tapi tidak. Iman Ibrahim itu kuat. Dia tahu memberitakan dia adalah Tuhan. Dan ternyata Tuhan mengganti. Jadi ini beda guys. Ya. Yang diganti siapa? Anak. Bukan dia tuh buat dosa enggak. Tapi itulah bentuk ketaatan gitu. Ujian gitu. Kamu taat pada Tuhan enggak? Lakukan ini. Jadi ada effort yang telah keluarkan. Bukan hanya percaya. Apakah mereka hanya percaya pada Tuhan? Tidak. Mereka harus melakukan itu. Menyembelih anaknya. Anaknya harus mau disembelih. Ayah juga harus mau menyembelih anaknya. Itu bukan sama dengan cukup percaya enggak. Ada ujian di situ. Ini beda dengan perbuatan dosa ya. Cukup percaya. Jadi harusnya kalau analogian adalah ya tidak ada ini kejadian ini harusnya nggak cocok dengan analoginya. Artinya cukup Ibrahim sama Ismail itu percaya saja sudah cukup. Ini tidak, harus dites lagi gitu. Ini beda nih guys. Jadi ini analogi yang nggak tepat gitu kan, persamaannya nggak tepat. Jadi Allah sedang menebus anak Abraham dari Allah sendiri, karena dia yang memerintahkan Abraham untuk mengorbankan anaknya. Yang seharusnya anaknya yang dipersembahkan kepada Allah, Allah menggantinya dengan cara menebus dengan seekor domba. Jadi itu bukan menebus ya, mengganti. Ya, jadi maksudnya tuh gini ya. Tebus itu adalah bukan menebus pinta Allah tuh. Menebus hukum yang berlaku itu gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Jadi bukan ibaratnya kayak kalian semuanya kalau buat dosa akan mati ya, mengalami maut. Lalu ditebus kasih apa semacam ya penebusan dosa, itu nggak berhubungan guys, beda. Ini adalah ujian. Yang tadi nggak bukan ujian, bukan, beda. Jadi baik narasi Alkitab dan Quran, anak Abraham ditebus dari Allah. Hal yang sama dengan penebusan Yesus. Yesus menebus manusia dari tuntutan hukum. Gantinya manusia mendapatkan maut, tapi karena Yesus telah menggantikan, manusia yang percaya tidak akan binasa. Beda, ya. Ini konteksnya antara Ibrahim dengan Ismail. Bukti ujian ketaatan mereka. Gak ada hubungan sama Anda buat dosa Yesus tebus tuh gak ada hubungannya gitu. Ya. Jadi yang dilakukan oleh Ismail dan Abraham ini bukan untuk nembus dosa orang, enggak. Ujian, dites sama Tuhan gitu guys. Beda. Tes oleh Tuhan tuh beda dengan dengan penebusan dosa, beda konsepnya guys. Perlu teman-teman bedakan, dalam Alkitab, ada yang namanya akibat dosa dan upah dosa. Akibat dosa... Jadi gini ya, saya sampaikan ya. Kalau penebusan dosa gini ya, kita pakai contoh warung lagi. Kita dikatakan jangan ngutang ke warung ya. Tapi ketika kita ngutang, rupanya dibayarin. Kenapa? Karena ada uang di situ depositkan sama yang melarang itu. Didepositkan oleh dia uang. Kita lihat kan, aduh, ini katanya nggak boleh ngutang, tapi faktanya saya nggak dihukum ketika berutang. Ya, saya tidak suruh tanggung jawab, malah utang saya dilunasi. Enak bener gitu kan? Nah, beda dengan kamu. Kalau kamu percaya kepadaku, ya, kamu jangan ujian ini. Beli anakmu gitu kan? Nah, itu nggak ada uang yang itu nggak ada, yang diletakkan tuh nggak ada. Memang diperintahkan untuk itu, sembelih anaknya gitu kan. Lalu anaknya ketika nampak sudah taat dia, memang betul menyembelih anaknya, diganti sama itu. Jadi itulah bentuk penggantian atas bentuk ketaatan. Ngerti? Karena taat dia itu yang melakukan itulah maka diganti sama domba. Tapi ini kan bentuk tidak ketaatan. Ketika orang buat dosa ditebus, artinya dia nggak taat. Ingat, orang buat dosa, itu logis sama dibalik ya. Abraham disuruh nyembelih Ismail, dia nggak mau. Berarti dia berdosa. Maka minta Tuhan. Lalu dia ditebus dengan Ismail diganti. Itu baru masuk akal. Masih berhubungan dengan tadi. Abraham posisinya harusnya sama dengan yang orang buat utang tadi. Ya. Ini dia tidak buat dosa. Justru dia taat. Orang buat dosa dia nggak taat dia. Jadi penebusannya beda. Yang satu ditebus karena taat, yang satu ditebus karena tidak taat. Beda. Jadi beda konteksnya. Adalah kematian fisik, sakit, menderita, dan lain-lain.
Sementara upah dosa adalah kematian kekal. Jadi Yesus menebus kita dari kematian kekal. Tapi akibat dosa, seperti kematian fisik, sakit dan lain-lain masih berlaku kepada kita, karena kita masih tinggal di dunia yang berdosa. Dan ketika kita ada di dunia yang baru nanti, kita tidak akan mengalami lagi, baik akibat dosa maupun upah dosa. Wahyu 21 ayat 4. Katakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Iya. Lalu bagaimana dengan orang yang masuk neraka gitu? Kan tempatnya ada surga dan neraka gitu guys. Itu masalah di situ gitu. Artinya nanti tetap akan ada kematian, yaitu di neraka. Di neraka tuh orang kan mati hidup lagi gitu guys ya. Itulah hukuman bagi kan ada orang yang membunuh 1000 orang misalnya. Kayak Pol Pot itu ya, atau yang Stalin itu ya, atau siapa lah gitu. Itu kan dia nggak cukup hanya satu nyawa menggantinya. Ya, coba namanya ya, Anda punya keluarga, istri Anda, anak Anda 5 dibunuh, berarti dia bunuh 6 orang. Layak nggak dia mati sekali? Yang tadi dibunuh 6 orang, nggak layak. Dia harus mati 6 kali baru adil. Nah itulah di neraka nanti. Orangnya akan hidup dan mati lagi, hidup dan mati lagi. Nah, mungkin dia hidup lalu mati udah enak betul dia kan. Jadi makanya saya katakan guys ya, intinya adalah yang saya sampaikan itu banyak nggak logisnya gitu. Dogma itu kalau kita mau berpikir kritis itu nggak logis, ya nggak logika, ya sama sekali nggak logika. Dan silakan anda bantah. Ya saya sudah sampaikan poin-poin tadi, bagaimana logika itu bekerja gitu. Suatu hal yang nggak logis, nggak bisa dikatakan logis, nggak bisa. Hanya karena dogma. Anda nggak bisa berpegang pada sesuatu yang rapuh secara logika, nggak bisa. Ada kedepankan dogma, sementara dia itu rapuh secara logika, itu nggak bisa terjadi guys. Nah, ya. Ini pengulangan nih, kok kita sudah di sini aja. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.